Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, hmm, apa tuh sifat fungsional? Kok ada teknis, ada lingkungan, ada kesehatan. Selama dia digunakan, pasti ada gangguan-gangguan, ya. Ada gangguan yang sifatnya untuk meyakinkan keamanan kesehatan. Misalkan seperti ya air mineral galon misalkan. Air mineral galon dulu ada yang basisnya dari polikarbonat, ada yang basisnya dari polietilen, tereftalat. Ya. Dan itu kalau Anda lihat ya di media massa, kemudian di medsos, ya banyak ya diskusi-diskusi kaitan dengan hal tersebut. Yang kebetulan saya menjadi salah satu eh, orang yang sering dibicarakan di situ ya, tentang eh, BPA polikarbonat. Nah, artinya di dalam membuat desain sebuah produk harus benar-benar diyakinkan bahwa produk itu aman untuk kesehatan bagi siapa bagi orang yang memakannya, minumnya, atau memakannya. Nah itu. Ada lagi aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini kira-kira setelah dia tidak digunakan lagi, apakah menimbulkan dampak negatif gak terhadap lingkungan? Misalkan sampah, ya, nggak mungkin jadi mikroplastik atau apa, ya. Nah, ini aspek ini yang perlu dia perhatikan. Aspek berikutnya adalah aspek teknis. Aspek teknis itu adalah aspek yang ya selama dia digunakan itu ada gangguannya apa saja, ya. Misalkan Anda beli tas. Nah, saat Anda pakai itu gimana cara apa eh, yang saat Anda pakai kira-kira bagaimana cara pakai tasnya? Kalau pakai tas tergantung Pak. Kalau misalnya dia backpack, saya taruh di punggung sini. Tapi kalau misalnya kayak eh tote bag itu saya taruh di satu pundak saja. Oke. Di situ kan pasti ada pegangannya kan, ya. Iya, Nah, pegangannya itu selama dipakai dia ada gangguan apa? Ketarik ya. iya benar. Ketarik. Ketarik itu adalah gangguan mekanik, ya. Terusnya, apakah ada gangguan lain lagi? Ada. Jadi gangguannya bukan hanya mekanik, tapi juga ada gangguan terma, gangguan termik ya termal. Contohnya apa? Pada saat Anda menggunakan tas, di situ kena sinar matahari dan seterusnya, ada panas, maka aspek-aspek itu yang mesti diperhatikan. Kira-kira dengan gangguan panas tadi, itu akan bisa bertahan nggak tas itu? Udah robek atau tidak? Nah, jadi mekanik, termik, apalagi fisik. Ya, gangguan fisik apa? Gangguan fisik misalkan kaitan dengan eh, dia kena kena air, kena kena air, boleh merembes gak dia itu? Ya, berarti dia nggak boleh merembas. Kalau nggak boleh merembas, berarti dia harus memiliki nilai kekedapan yang bagus. Ya, terus apalagi gangguan yang lain? Gangguan yang lain adalah cahaya. Cahaya juga sangat memberikan gangguan. Misalkan saat dipakai tas itu kena sinar matahari. Nah, biasanya kalau kena sinar matahari terlalu lama, tas itu akan cenderung berwarna ke kekuningan, ya, atau yellowish. Kekuningan ini adalah tanda dia mudah teroksidasi. Oke, nah saya akan mau bicara tentang lebih lanjut. Contoh misalkan ke mekanik. Di mekanik ini, ya,
Bentuk gangguan itu macam-macam. Anda mengenal ada yang disebut dengan gangguan tarik, ya. Kemudian ada lagi gangguan apa lagi? Timotius, tarik, kemudian apa Timotius? Untuk di mekanik Pak. Apa? Tensile, apa lagi? Ya, bisa terus kan masuk Pak. Apa? Gangguan kan. Hah? Gangguan apa? Gangguan apa? Gangguan apa Timotius? Gangguan kedangkalannya terus kebritalannya gitu masuk Pak. Gimana maksud kamu? Emang yang dimaksudkan dengan gangguan mekanik tuh gimana ya Pak? Kamu sudah belajar mata kuliahnya kan? Gangguan-gangguan mekanik itu apa aja? Ya kedangkalan suatu produk terus kemudian kebritalan suatu produk gitu gitu Pak. Coba Fajar. Mana Fajar? Hadir, Pak. Ya, gangguannya apa lagi? Gangguan mekanik, Kalau gangguan mekanik itu ada, tadi kan ada tarik, terus ada kompresi, ada geser, torsi kompres, juga, impact, kejut, gitu ya, Pak. kemudian apa lagi? Terus ada bending juga. Tekan, ya, dan seterusnya. Nah, di sini tiap-tiap gangguan harus ada indikatornya, ya, harus ada indikator. Mengapa? Karena indikator itu akan bisa membuat gangguan itu ada ukurannya. Kamu, ya, ingin membuat tas, tasnya itu punya punya apa? Punya pegangan, pegangan itu harus kuat dengan maksimum gangguan tarik berapa, gitu ya. Misalkan gangguan tariknya sekian Pascal dan seterusnya. Maka di situ penting untuk mendapatkan apa namanya indikator-indikator atau ukuran-ukuran untuk tiap-tiap gangguan ini. Ya. Apakah modulus yang, apakah kalau misalkan dia ditarik nggak robek, berarti kan bermain dengan fleksibilitas, berarti elastisitas, berarti berapa persentase dari elongasi dia putus. Nah, ini penting untuk bisa didapatkan. Ya. Oke, sebelum saya maju ke sana, silakan Ihsan untuk menjelaskan ulang penjelasan saya. Nah, sebelumnya suara saya terdengar nggak ya, Prof? Kecil, besarnya. Sebentar, Prof. Kalau sekarang, Prof, Ya, oke. tadi kalau misalkan langkah desain itu, buat pertama itu dimulai dari marketnya dulu, Prof. Dilihat apa kebutuhannya dari sebuah produk. Itu juga nanti diperhatiin juga buat di sifat fungsionalnya dan juga sifat estetiknya. Buat di sifat fungsionalnya itu, gimana kalau misalkan kita tuh untuk bisa sifat yang untuk bisa menggunakan produknya. Terus kalau sedangkan sifat estetikanya itu sifat yang bisa memberikan impresi positif terhadap produk yang udah kita desain. Terus untuk di sifat fungsionalnya itu juga diperhatikan tadi buat di sifat teknisnya, di lingkungannya dan juga di kesehatannya. Untuk yang teknis itu seperti selama digunakan produknya itu ada gangguannya apa aja. Kayak tadi dicontohinnya itu pakai tas dia ada gangguan di tarik, impact dan lain-lain. Sedangkan untuk di lingkungannya itu lebih ke dampak apa dampak yang dia timbulkan, dihasilkan dari sebuah produk yang diciptakan itu ke lingkungannya.
Sedangkan untuk kesehatan itu seperti dampak yang dihasilkan dari produk atau ke kesehatannya gitu, Prof. Oke. Selanjutnya, Ramadan Kamil tolong jelaskan tentang eh, spesifik apa namanya gangguan mekanis, gangguan teknis tadi ya, terutama mekanis. Silakan. Oke, baik, Prof. Oke, di sini pada sifat fungsional adanya teknik mekanis ya, gangguan teknik mekanis yaitu aspek yang digunakan untuk apakah ada gangguan seperti pada tas, contohnya pada tas yang misalkan cepat rusak. Terus ada gangguan termik juga, di mana berfokus pada temperatur ataupun suhu. Berikutnya ada juga gangguan fisik, yang mana bila terkena air, bahan tersebut akan rembes sehingga dapat menyulitkan pengguna. Berikutnya ada gangguan cahaya, contohnya ada tas yang berubah warna, semisal menjadi warna kuning ataupun yellowing. Terus ada eh, pada metalurgi ini, contohnya ada gangguan seperti gangguan tarik, gangguan tekan, gangguan mulur, terus ada elastisitas dan juga ada gangguan aus. Sehingga pada eh, teknisnya atau mekanik ini penting untuk mendapatkan suatu indikator ataupun ukuran pada tiap gangguan. Iya, bagus. Jadi semua sifat itu harus terukur, ya, harus ada angkanya. Angka itulah yang orang sering katakan sebagai spesifikasi produk, gitu ya. Jadi semua sifat, mekanik, termis. Kalau termis berarti apa? Itu temperaturnya berapa dia bisa digunakan, ya. Ada batas bawah, ada batas atas. Kalau cahaya berarti cahaya yang bagaimana bisa digunakan, ya. Ada cahaya kan ada panjang gelombang tertentu kan, ya. Ada panjang gelombang yang bisa membahayakan bagi produk itu sendiri, ada yang tidak. Sehingga kalau Anda ingin membuat sebuah peralatan satelit misalkan dengan mobil di Indonesia, apa di bumi misalkan, itu beda sekali. Karena kalau misalkan di luar angkasa ada panjang gelombang yang sangat tinggi dan seterusnya yang itu akan sangat mempengaruhi dan semuanya harus ada hitungannya. Gitu. Hmm. Ada yang mau ditanyakan silakan. Viola, Dari saya sekarang masih jelas, Prof. oke, baik. Nah, tahap berikutnya setelah Anda eh, menentukan, sebentar ya, setelah Anda telah menentukan ya spesifikasi produk di sini, maka tahap berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah melakukan formulasi. Ini tahap satu, nah tahap kedua adalah di formulasi. Di formulasi ini sama seperti tadi, Anda melakukan screening melalui seleksi bahan baku utama dan bahan baku obat. Setelah itu, Anda melakukan tahap kedua, yaitu melakukan shipping. Setelah itu, Anda melakukan proses shipping. Ya. Nah, ini tahapan-tahapan di dalam mendesain sebuah produk polimer. Ya. Nah, kupasan-kupasan ini nanti akan kita kupas di mata kuliah, kan di mata kuliah kita. Oke. Nah, jadi kita akan baru memulai ke tahapan yang awal ya, dari komparasi material.
Kalau kita melihat lebih lanjut ya tentang eh, produk-produk yang ada di muka bumi ini, sejauh ini sudah dipahami hanya ada 3 jenis material: logam, keramik, polimer. Dan ketiga ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu bisa maknanya cocok untuk satu kondisi. Kekurangan maknanya dia tidak cocok untuk satu kondisi. Misalkan kondisi A, bisa jadi itu yang cocok adalah keramik, ya, tidak untuk yang lain. Akan tetapi pada saat kondisi B, itu ternyata polimer, yang lain tidak. Nah, kita kuliah kita tuntaskan sampai 2:30 dulu ya. Ini tenggorokan saya rasanya nggak kuat ya. Kalau kita melihat lebih lanjut, mengapa ketiga material ini memiliki karakter yang berbeda? Ya, berbeda karakter itu menandakan adanya perbedaan di bagian dalam atau yang saya istilahkan sebagai entitas terkecil. Contoh sederhana, ya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan eh, negara yang ramah misalnya. Mengapa dikategorikan ramah? Karena Indonesia terdiri atas orang-orang yang hidup di Indonesia itu sebagai orang-orang yang ramah. Nah, kalau dipandang seperti itu, berarti entitas terkecil dari bangsa Indonesia, yaitu individunya, dikenal ramah. Sehingga dapat disimpulkan mengapa logam itu keras atau kaku, mengapa polimer itu fleksibel, mengapa keramik itu kaku, itu diakibatkan oleh karena entitas terkecilnya yang berbeda-beda. Ya, nah sekarang kita coba lihat lebih lanjut. Entitas terkecil untuk eh, logam itu adalah atom. Sementara entitas yang polimer itu adalah molekul panjang. Ya. Nah, kalau Anda lihat lebih lanjut, untuk yang logam dengan polimer, kita ambil analogi. Analoginya untuk logam adalah ini. Sebagai apa? Kelereng. Kelereng ukurannya sudah pasti bulat. Kemudian bentuknya bulat, ukurannya sama satu sama lain. Oh, berarti kalau seandainya kita tuangkan itu kelereng ke dalam cetakan ini seperti gelas, maka otomatis kelereng ini walaupun kita tidak melakukan rekayasa hanya menuang saja, maka dia akan membentuk sebuah keteraturan seperti ini. Ya, jadi untuk logam itu kalau kita bentuk dia sembarang, tetap dia akan memiliki keteraturan. Lain halnya dengan polimer. Polimer adalah molekul yang panjang yang Anda analogikan sebagai tambang di sini.
Molekulnya panjang, ya, seperti tali deh gampangnya. Nah, saat tali itu dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini, misalkan cetakan gelas, kira-kira apakah Anda akan temukan keteraturan? Tasnim teratur gak dia? Mana Tasnim? Tasnim Rasha. Enggak, enggak Pak. Bagaimana? Enggak teratur Pak. Akan tidak teratur. Jadi tali kalau kau masukin ke dalam gelas, itu otomatis nggak teratur. Nah, kalau dia makin teratur seperti ini, maka ruang kosongnya otomatis makin sedikit. Kalau dia makin berantakan seperti ini, maka pasti ruang kosongnya akan besar. Karena ruang kosong itulah kita akan dapati kalau ruang kosongnya kecil, area area sampel itu akan cenderung berat atau enggak? Ya Pak, mohon maaf. Kalau ruang kosongnya kecil akan berat atau bagai ringan? Kalau ruang kosongnya kecil berarti akan berat Pak. Mengapa? Karena eh kan kalau ruang kosong kecil berarti banyak isinya. Kalau banyak isinya berarti itu berat Pak. Ya, karena densitasnya dia besar. Ya. Karena ruang kosongnya dia kecil, ya, sehingga apakah memungkinkan bila Anda berikan, ya, sinar di bagian awan di bagian sebelah apa di bagian belakang, ya, apakah akan bisa nembus farang? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena tidak bisa sehingga apa? Transparasinya rendah. Ya. Dari sini kita bisa dapat banyak inspirasi bahwa material polimer itu densitasnya rendah pasti ringan, ya, karena free volume-nya dia tinggi pasti dia transparan itu, ya. Nah, karena ruang kosongnya itu pula tinggi, ya, ruang kosongnya tinggi itu dampaknya adalah kepada apa, energi untuk manufakturnya. Lalu apa yang terjadi selama proses manufaktur? Tadi saya katakan, selama proses manufaktur, entitas terkecilnya itu dia harus mengalir, ya. Karena dia harus mengalir sehingga apa? Pada saat dia menjadi bahan baku, masih bahan baku kan masih padat ya. Itu, ya, jarak antara entitas satu dengan entitas yang lain sangat dekat, sehingga susah mengalami sliding, susah mengalami merosot satu sama lain, nggak bisa bergerak. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah ini dikasih energi bahan bakunya, dikasih energi, kemudian energi akan diserap oleh bahan bakunya, entitas terkecilnya, kemudian mengalami vibrasi. Ya, dia akan bergetar. Setelah dia bergetar, makin banyak energi yang diberikan, suhu yang diberikan, getarannya akan semakin besar, sehingga ruang kosongnya akan semakin besar. Ya, pada saat ruang kosongnya semakin besar, maka si entitas terkecil ini akan mudah untuk mengalami gerakan atau mudah membayar. Disitulah peran dari energi. Ini energi dipanaskan untuk terjadi vibrasi entitas terkecilnya.
Ya. Kita lihat untuk polimer. Tadi polimer memiliki entitas apa free volume yang tinggi. Karena free volume yang tinggi, agar dia bisa untuk mobile, kira-kira dibutuhkan energi lebih tinggi atau lebih rendah, Marta? Maaf, kenapa Pak? Kamu nangkep gak apa yang saya jelaskan? Kamu ngerti gak apa yang saya jelaskan? Ngerti Pak, saya cuma miss sama pertanyaannya. Oke. Free volume untuk polimer tinggi kan ya, dibanding logam. Iya Pak. Kemudian, upaya untuk agar bisa dia dibentuk, kan si entitas terkecil harus mengalir. Pada saat dia menjadi bahan, masih bahan baku, itu kan masih padat, masih dekat ya. Berarti perlu dipanaskan ya, agar terjadi vibrasi. Sehingga dia akan meninggalkan ruang kosong, sehingga dia akan bisa mengalir. Polimer dibanding dengan logam, butuh energi mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil butuh polimer. Mengapa? Karena dari semua yang sudah disebutkan di awal-awal seperti entitas sampai densitas dan lain sebagainya, yang lebih memiliki ruang untuk bergerak itu dari susunan polimer daripada keramik dan logam, Pak. Gimana? Coba diulang lagi, Marta. Dari komparasi tiga material itu, metal, polimer, dan keramik itu yang butuh energi paling besar itu ada, kalau saya dilihat dari sifat-sifat yang sebelumnya itu, yang paling besar energinya untuk bisa bergerak secara atomik di dalamnya itu, yaitu logam dan keramik, kemudian yang terakhir polimer, Pak. Ya, yang saya itu kalau saya nggak menanyakan itu, mengapa? Diulang lagi, mengapa polimer membutuhkan energi yang jauh lebih rendah dibanding logam untuk proses produksinya? Apa jawabannya, Marta? Karena jaraknya, Pak. Jarak apa? Jarak itu, Pak, ruang kosongnya. Oh, jarak ruang kosong. Jarak antar entitasnya, entitas terkecilnya untuk polimer lebih besar dibandingkan dengan logam. Angka B. Iya, Pak. Atau ruang kosongnya lebih besar dibanding logam. Sehingga gimana, Marta? Ruang kosongnya polimer lebih besar daripada logam, Pak. Ya, mengapa ruang kosongnya besar? Butuh energi yang nggak besar. Gimana? Tadi kan saya jelasin, dipanaskan, apa yang terjadi setelah dipanaskan? Entitas terkecilnya. Ketika dipanaskan, entitas terkecilnya banyak bergerak, kemudian bisa berinteraksi juga dengan entitas terkecil lainnya, Pak. Bervibrasi. Semakin besar energi, suhu yang diberikan, makin besar vibrasinya. Sehingga meninggalkan ruang kosong yang makin besar. Dia akan bisa bergerak nantinya. Coba dijelasin lagi. Ayo Marta, pelan-pelan jelasinnya. Karena tidak keteraturan entitasnya itu di polimer, sehingga banyak ruang kosongnya dibandingkan logam. Sehingga tidak perlu banyak energi seperti itu, bukan, Pak? Aduh, prosesnya, jalan berpikirnya, bukan kesimpulan, Marta. Ayo, ayo, belajar untuk berpikir secara sistematis. Ayo, gimana?
Coba Viola dibantu Marta ya. Jadi kenapa si polimer production energinya lebih kecil dibandingkan logam sama seramik? Karena tadi kalau misalkan polimer kan dia bentuknya kayak tali-tali gitu ya Pak. Jadi sehingga ruang kosongnya itu dia um, lebih besar. Jadi apabila dia dipanaskan energinya uh, itu nanti si unit terkecil itu jadi mudah bergerak gitu Pak. Diulang lagi. Entitas terkecil ya, jangan sampai lupa. Halo Viola, dengar suara saya? Iya Pak, entitas terkecilnya. Nah, coba diulang lagi penjelasan kamu. Oke, jadi tadi kenapa production energy polimernya itu rendah dibandingkan si um, metal sama seramik karena ruang kosong dari polimer itu dia lebih besar karena dari bentuknya sendiri tadi diibaratkan kalau misalkan polimer itu kayak tali, jadi dia ruang kosongnya bisa bergerak lebih bebas dan apabila kalau dipanaskan itu dia entitas terkecilnya dia bisa bergerak atau bervibrasi lebih uh, mudah dibandingkan sama logam dan keramik. Oke. Ini nanti kamu udah mulai belajar ya semuanya ya. Bagaimana berpikir itu jangan zigzag ya. Kalau zigzag orang susah untuk menangkap penjelasan kamu ya. Pikir itu harus runut. Satu, kedua, ketiga. Ya. Jangan satu langsung ke lima atau lima setelah itu baru keempat. Itu akan menyulitkan orang dalam berpikir ya. Kalau kamu zigzag berarti pemahaman kamu pun masih zigzag gitu ya. Orang akan menakar kamu. Nah, coba diulang lagi Karsel. Jadi kenapa pertama-tama si polimer ini dia energinya yang dibutuhkan lebih kecil karena ruang kosongnya lebih besar. Prosesnya itu jadi untuk bergerak kan awalnya sulit karena berdekatan, jadi diberikan energi berupa energi panas. Kemudian entitas terkecilnya akan bergetar, bervibrasi. Karena dia bervibrasi akan meningkatkan ruang kosongnya karena sudah ruang kosongnya juga makin besar. Jadi entitas terkecilnya mudah bergerak atau sliding. Ya, nggak apa-apa, kamu masih belajar. Pasti terus ya. Diperbaiki terus ya, tiap pertemuan. Ya, begitu ya Marta, Viola ya. Oke, baik. Berikutnya sebentar. Nah, dari situlah ya, karena energi untuk polimer ini rendah, karena rendah sehingga apa? Butuh listriknya nggak banyak, modalnya nggak banyak, sehingga biaya produksi pun rendah. Anda bikin misalkan gelas dari polimer dengan gelas dari logam, atau contoh yang paling gampang sedotan. Sedotan sedotan plastik dengan sedotan logam itu butuh energinya untuk satu ya, satu sedotan logam itu setara dengan 1.000 watt sedotan plastik. Kebayang nggak? Banyak nggak, Fahri? Banyak banget ya. Ya, Banyak, Pak. banyak. Berarti kamu kalau beli satu sedotan logam steel, itu kamu bisa ngasih orang 1.000 orang gitu untuk bisa minum. Ya, dari situlah investasi menjadi penting. Karena investasi menjadi penting, maka pengembangan polimer ini banyak sekali saat karena itu investasi yang nggak besar. Berikutnya, karena energinya tidak besar untuk polimer, ya, sehingga apa? Sehingga mesin yang dibutuhkan itu pun nggak perlu mesin dengan spesifikasi yang tinggi seperti logam.
Ya, dia harus memiliki kekuatan, misalkan eh, apa namanya, swelling terhadap suhu sekian-sekian, nggak sampai ke titik itu. Mampu untuk bisa bertahan sampai 1000 Celcius, nggak perlu. Ya, karena suhunya rendah, maka apa? Maka banyak peluang untuk mendesain produk-produknya. Jadi desain produk mesin, desain mesin untuk produk manufaktur polimer itu sangat besar banyak. Terus berikutnya, kan tadi kita mengenal ada bahan baku pembantu, ya. Di polimer, karena sekitar proses untuk bahan baku utama si polimer itu nggak tinggi-tinggi, ya misalkan di 200 Celcius, maka aditif yang perlu ditambahkan jadi banyak sekali. Karena apa? Selama proses manufaktur, aditif itu nggak boleh mengalami perubahan karena suhu harus stabil. Karena suhunya rendah, sehingga apa? Banyak material aditif yang bisa digunakan. Kalau logam terbatas, itu ya, antioksidan untuk logam nggak ada itu, ya, maka terpisah. Mereka sering digunakan, ya, bisa juga dengan basisnya aditif, tapi aditifnya harus suhunya sangat-sangat tinggi, sehingga dikenallah dengan penamaan aditif, ya, itu sebagai metal alloying, ya, misalkan tambah ah, tambah nikel dan seterusnya dan seterusnya, ya. Nah, kalau untuk polimer bisa apa aja? Dari situlah pengembangan teknologi rekayasa polimer ini menjadi sangat luas. Karena apa? Untuk satu jenis bahan baku polimer itu bisa kita dapatkan beratus-ratus produk produk jadi, ya, ratusan untuk satu. Padahal jenis polimer itu ada ribuan. Berarti nggak kebayang berapa juta produk polimer yang bisa dibentuk. Begitu. Ya. Nah, disinilah dengan dan mengapa banyak produk-produk yang sekarang bergeser dari produk yang dari logam, keramik menuju ke polimer. Karena apa? Karena faktor ini. Ini faktor ini. Investasi, ya, biaya produksinya rendah, energi pun besar, gampang dimodifikasi. Karena kaitan dengan energi juga, apalagi sekarang dengan krisis energi dan juga ada emisi CO2, nah ini nggak ada masalah lagi, ya, itu menjadi isu. Oleh karena itu, karena banyaknya pengembangan polimer, maka kehidupan manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya polimer. Karena tidak terlepas dari polimer, maka ada parameter, ya, kebutuhan hidup manusia yang dikenal dengan konsumsi plastik per kapita. Ya. Nah, kalau melihat dari yang ada, konsumsi plastik per kapita Indonesia masih rendah. Ya, di situ, ya, ini masih di tahun 17, ya, di tahun 2016. Di tahun 2024 kita baru 23, kilogram per orang per tahun, ya, Indonesia. Nah, sementara yang lain ini udah kemana-mana ini, ya. Singapura udah ratusan, Indonesia masih sedikit, ya. Dan konsumsi plastik per kapita itu dipengaruhi oleh jumlah densitas penduduk. Yang kedua, oleh pengembangan teknologi. Karena pada saat ingin
membuat sebuah produk, ada teknologi di situ, maka dibutuhkan bahan baku. Ada dibutuhkan bahan baku, berarti di situ dibutuhkan polimer. Nah, itulah mengapa konsumsi plastik per kapita itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan pengembangan teknologi. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan. Coba Farah diulang kembali penjelasan saya. Untuk yang slide ini ya, Prof. Ya, betul. Oke, jadi balik lagi ya, dari tiga material yang kita pelajarin hari ini itu kan ada terbagi jadi logam, polimer, dan keramik. Dan ini sebenarnya juga udah sempat disinggung dari mata kuliah di semester lalu. Nah, terus jelas ketiga-tiganya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari setiap eh, bahannya. Nah, terus perbedaannya itu ada dari dalam atau dari entitas terkecilnya yang membuat eh, setiap bahan tuh beda-beda. Nah, terus kalau ngomongin dan kalau ngebandingin di sini logam dan polimer kayak yang dari tadi kita eh, apa yang dari tadi Prof juga jelasin, kalau misalkan logam itu kan pasti dia teratur karena atomik juga. Nah, terus jadi ruang kosongnya itu semakin sedikit karena banyak ruang-ruang yang terisi dan otomatis pasti menjadi lebih berat sehingga atau densitasnya itu berat. Nah, terus kalau misalkan untuk polimer sendiri tadi kan dicontohkan dengan tali. Jadinya dia tuh lebih nggak teratur sehingga ruang kosongnya itu banyak. Nah, terus kalau ngebahas yang tadi perbandingan logam sama polimer itu kan eh, ruang kosongnya kalau di polimer itu lebih besar. Jadinya untuk menggerakkannya itu lebih butuh vibrasi yang dimana itu tuh butuh panas. Nah, karena lebih mudah digerakkan, maka panas yang dibutuhkan tuh juga lebih kecil. Artinya energi yang dibutuhkan juga lebih kecil. Jadinya eh, cost production atau energi produksinya juga lebih kecil. Nah, terus eh, jadi banyak eh, di sekarang ini tuh banyak yang beralih dari logam sama keramik jadi polimer dikarenakan tiga faktor tadi yang di akhir itu yang energi produksi sama energi produksi, biaya produksi dan modifikasi bahan bakunya. Jadi kalau misalkan untuk polimer sendiri karena energi produksinya rendah, jadi kan otomatis biaya produksinya itu rendah. Nah, jadi nggak butuh mesin dengan spesifikasi khusus, otomatis jadi lebih mudah melakukan bahan baku apa modifikasi bahan baku gitu sih Prof yang saya tangkap. Oke, terima kasih Clara. Good ya. Eh, dari sini ya kupasan kita terakhiri. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada? Oke. Ya, mudah-mudahan pekan depan kondisi saya sudah membaik ya. Sehingga kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Lalu untuk berikutnya, eh, ini pas kebetulan kan dua kelas waktunya sama ya. Nanti tolong ketua kelas WA saya, kita akan diskusi bertiga ya. Kira-kira bagaimana solusi? Harapannya sih bisa digabung jadi satu kelas. Ya, agar nanti bisa sekalian untuk bisa memberikan perkuliahan. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kita di hari ini. Ya, sukses selalu untuk kamu. Mudah-mudahan eh, ada hal-hal yang mungkin masih belum clear dan seterusnya Anda bisa tanyakan ke saya. Lalu eh, bila ada hal-hal yang dari kamu belum dapat penjelasan, ya ditulis aja dulu di note. Kemudian nanti pada saat offline Anda bisa langsung bertanya ke saya. Ya, oke.
saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kamu semua sehat juga ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih.